Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di SMK Negeri 1 Bangsa Klaten. Saiki di itu Pak, Denalka Podcast. Iya, gimana? Ya. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Selamat datang di SMK kami, SMK Negeri 1 Bangsa Klaten. Iya, sama-sama, Mbak. Alhamdulillah sangat menyenangkan sih. Oke. Sebelumnya Bapak bisa perkenalan dulu. Namanya siapa Pak? Dari alamat mana alamatnya? Ya, alhamdulillah nama saya diberi nama oleh orang tua itu Ismail, gitu ya. Kemudian di TK-nya malah nambah sendiri, ditanya gurunya, jadi masa Ismail saja, akhirnya ditambahi Ismail Marzuki. Ya kok jadi ijazah sampai sekarang nggak ditambahan Ismail Marzuki ya akhirnya sekarang. Pencipta lagu ya Pak? Iya itulah, alhamdulillah terkenal pencipta lagu. Namanya mirip. Dari SD mana ini? Ini kita datang dari SDN Krekep, Kecamatan Gurah, bersama kelas 1 sampai kelas 6 adakan acara edukasi tentang pertanian, peternakan, sama berwirausaha. Jadi di sini SMK Pelosok Klaten ini alhamdulillah sangat lengkap dan sangat direkomendasi buat pendidikan-pendidikan yang lain mungkin di sekitar Gurah dan lain sebagainya supaya bisa belajar di sini, insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Dari sekolah ke sini membawa berapa anak Pak rombongan? Tadi kita ke sini sekitar 95. Harusnya totalnya itu 96. Ada yang sakit 2, jadi tinggal 94 ya, 94. Ya Pak. Dari sekolah ke sini berangkatnya naik apa Pak? Tadi naik 4 elep. Alhamdulillah sampai sini ternyata parkirnya sangat luar biasa, luas sekali ya, luar biasa. Kalau dari sekolah ke sini Pak berapa jaraknya? Sekolah ke sini kira sekitar 6 kilo. 6 kilo atau 10 kilo ini. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan juga Pak, saya Vira, alamatnya dari Parirejo Gedang Sewu. Oh, Mbak Vira, Parirejo Gedang Sewu ya. Iya Pak. Kalau bapaknya alamatnya di mana? Kalau saya alhamdulillah kebetulan juga di Desa Krekep juga, jadi di belakang sekolah kira-kira sekitar 5 rumah dari sekolah. Kalau Bapak di sekolah itu menjabat sebagai apa Pak? Saya di SDN Krekep itu sebagai guru agama Islam atau PAI, guru PAI yang fokusnya menangani tentang keagamaan di SDN Krekep dan merangkap sebagai BK-nya anak-anak juga. Jadi menangani bagaimana kenakalan anak-anak di usia dini ini apa saja, itu nanti semuanya berfokus kepada saya, dan alhamdulillah ya banyak perubahan dari anak-anak yang sudah saya tangani. Yang memang tugasnya seorang guru itu ya memang harus bisa merubah dari yang sebelumnya kurang baik bisa lebih baik lagi. Mohon maaf Pak, mau tanya juga, kalau dari sekolah itu berapa Pak jumlah muridnya semuanya? Semuanya alhamdulillah di SDN Krekep itu ada 96 siswa. 96 siswa itu tadi semua Pak ada? Semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Gurunya ada sama karyawan sekitar 11.
Ya, alhamdulillah. Karena sekolahnya juga kecil ya, nggak rombel jadinya. Terus di sekolahnya itu memfasilitasi apa aja? Coba. Alhamdulillah di sekolah SDN Krekep ini kita mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti ketika sebelum masuk kelas itu ada hafalan bacaan surat-surat pendek bersama-sama di di halaman dan beri alas berupa karpet terpal, jadi bisa tersusun rapi, karena itu juga melatih mereka supaya bisa duduk rapi. Kalau anak-anak itu tidak disediai tempat seperti itu, maka susah kita untuk mengaturnya. Tapi kalau sudah kita pilihkan tempatnya, maka lebih mudah kita mengkondisinya. Jadi ketika duduk itu hanya hitungan menit sudah rata langsung rapi. Tapi kalau tanpa alat-alat seperti itu, berat sekali menundukkan anak-anak itu, bisa butuh jam-jaman. Tapi alhamdulillah di SDN Krekep itu setiap pagi ada doa bersama, menghafal surat-surat pendek, kemudian yang terakhir itu diajak untuk mendoakan kedua orang tua, dan sebelumnya ada doa belajar harus hafal. Jadi anak-anak tiap pagi itu mengulang-ulang itu, alhamdulillah untuk bacaan doa kepada orang tuanya insya Allah sangat hafal. Kemudian ada lagi agak siangnya itu sholat duha. Kemudian yang kelas atas nanti siangnya lagi itu ada sholat duhur berjamaah. Itu biasanya setiap hari atau bagaimana? Kalau sholat duha? Kalau sholat duha itu memang kita adakan setiap hari. Cuman kondisinya itu masih belum bisa bersama karena memang musolanya kecil. Jadi bergiliran, yang kelas bawah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu jam 9. Kemudian kelas atas itu kelas 4 sampai kelas 6 itu nanti jam 10. Itu nanti dibagi supaya nanti enggak terlalu penuh. Itu untuk pembelajaran mereka juga. Ya. Terus kalau setiap hari itu bagaimana Pak? Di sekolahnya itu ada absensi tiap pagi gimana? Ada, setiap guru itu pasti mempunyai absensi siswa, dan ada tambahan lagi di SDN Krekep itu punya program tabungan wajib melatih anak-anak siswa SDN Krekep itu supaya belajar bisa menyisihkan uang itu untuk tabungannya, untuk kepentingannya dia sendiri. Dan seperti ini kita adakan setiap hari. Kalau kelas bawah itu kita anjurkan menyisakan uangnya itu untuk ditabung satu hari 1.000 kelas bawah. Jadi kelas 1, 2, 3. Kalau yang kelas atas itu 2.000. Nah, yang fungsinya nanti untuk mereka sendiri. Kalau di kelas bawah berarti nanti setengah semester, satu semesternya itu terkumpul sekitar 150-an. Ya, kalau yang kelas atas kan berarti sekitar 300-an. Nah, ini alhamdulillah kita gunakan program seperti ini, ada kegiatan KTS, kita bisa keluar ke sini belajar edukasi di SMK 1 ini juga menggunakan dari tabungan anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka itu diusahakan untuk menabung sendiri dan memanfaatkan tabungannya itu juga untuk berkarya, untuk mendukung pembelajaran mereka sendiri. Kita hanya sebagai guru hanya mengarahkan saja. Dan alhamdulillah setiap hari itu rutin untuk tabungan itu. Ya, kalau nanti sudah sisa di kelas 6-nya itu dibuat untuk naik ke SMP-nya. Jadi orang tua itu tidak perlu sudah ada bantuan dari anaknya sendiri, karena dari sisa sakunya itu harus menyisakan 2.000. Tapi kalau
sudah SMP itu kan biasanya kelas 6 itu sudah mulai jarang kita gunakan untuk ngates keluar keluar, jadi disimpan aja. Iya, untuk pendaftaran, untuk beli tas, dan alhamdulillah wali murid sangat antusias, senang gitu. Ternyata beban dari orang tuanya itu berkurang. Itu program dari SDN Greget dan alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Untuk ekstrakurikulernya Pak, yang wajib atau beberapa ada yang diikuti anak-anak sekolah? Ekstranya di sekolah itu komputer, sementara ini komputer. Karena sekarang kan sudah mulai ada ujian AMBK, jadi anak-anak harus bisa komputer minimal. Nah ini kemudian kita adakan karena sudah laptop komputer itu jadi kebutuhan, karena sekarang kalau AMBK itu harus menggunakan alat-alat seperti itu, ya kita mau nggak mau harus mengadakan kegiatan belajar komputer. Terus Pak, ini Bapaknya tahu sekolah ini sebagai indikasi itu dari mana Pak? Dari sekolah-sekolah yang lain, dari tetangga-tetangga sekolah, mungkin sekolah SD yang lain yang pernah ke sini, kemudian memberitahu saya di sana itu lengkap Pak Ismail. Terus kemudian kita tidak hanya ingin mendengarkan saja, kita juga ingin melihat langsung. Kemudian kita sama guru olahraganya namanya Pak Hanif itu kita survei dulu ke sini. Ternyata Masya Allah luas banget ya. Tadi disebutkan sama Pak Agung itu luasnya sekitar 10 hektar. Iya Pak. Luar biasa. Nah tadi saya baru tahu sekitar segitu tanahnya luar biasanya, luasnya. Alhamdulillah kita kemudian cocok, kita ajukan izin ke sini, ya direalisasi kemarin. Alhamdulillah, kemudian kita lanjutkan dan ini tadi baru merasakan bagaimana anak-anak itu begitu gembira diajari. Ya pertama pembukaan itu ada senamnya, kemudian nanti ada alurnya jelas gitu ya. Sebelum kami ke sini sudah dikirimi alurnya itu setelah senam, pembukaan dan sebagainya. Kemudian ada menanam terong, kemudian ke perikanan, ke peternakan sapi, ada alurnya, dan alhamdulillah sangat profesional ya kakak-kakaknya itu, saya salut itu. Terima kasih. Ya, jadi guru-gurunya tinggal mengamati saja. Ya, karena sudah ada kakak-kakak yang sangat profesional dan sangat kami percaya. Ya, jadi guru hanya mengamati dan alhamdulillah kami semua guru merasa sangat senang. Dan ini sangat cocok dan bisa nanti kerjasama di tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan tetap bisa kesini lagi. Makasih Kakak. Yeah. Tujuan Bapak memilih sekolah ini apa? Mengadakan edukasi ke sekolah ini. Karena gini, kekhawatiran wali murid itu yang kita jadikan jawaban. Salah satunya kalau anak-anaknya itu hanya di satu lingkup saja dan dijamin aman dari kendaraan, itu yang saya pikirkan. Akhirnya kita cari, ya kalau sudah di SMK 1 Prosokaten ini, alhamdulillah itu jauh dari jalan. Setelah masuk, anak-anak tidak akan mungkin bisa keluar lagi, kecuali kalau mendapatkan izin dari kakak-kakak pendampingnya ya. Alhamdulillah aman, sangat aman, dan orang tua pun bisa mengamati dari jauh saja. Jadi anak-anak itu memang betul-betul dilepas untuk belajar sendiri, supaya melatih untuk orang tuanya supaya anak-anak itu betul-betul mandiri tanpa ketergantungan pada orang tuanya. Dan alhamdulillah mereka orang tua itu sangat antusias, menitipkan di sini 100%. Jadi pasrah dengan Bapak Ibu guru dan kakak-kakaknya yang membina di sini. Sangat-sangat berterima kasih ya, mungkin dari wakil wali murid juga mengucapkan banyak terima kasih kepada SMK N1 Prosokaten ini yang menjadikan anak-anak kami ini kedepannya semakin tahu bagaimana yang di rumah itu hanya main HP,
ternyata dia tahu harus bisa menanam, kemudian bisa melihat peternakan, diberitahu nama-namanya tadi ya, ada namanya sapi, nama ini sapi ini jenis-jenisnya ya, kemudian ada wirausaha tadi ya, terakhir ya, tadi dijelaskan sama Pak Agung yang menemani kita tadi. Nanti ada Pak Ismail wirausaha untuk es krim, dari luar biasa ini sih. Anak-anak tertarik sangat. Jadi dari perang susu itu mungkin dikelola menjadi es krim gitu ya. Itu dari jurusan PHP Pak. Ada jurusan sendiri. Iya, itu pengolahan hasil pertanian. Alhamdulillah. Jadi kita tahu, terus tidak hanya itu, kemudian ada permainan yang terakhir itu outbound ya. Ya, mendayung di atas kolam itu tadi sangat seru lah, insya Allah sangat recommended ya untuk sekolah-sekolah yang sekitar Ngurah, siapa saja yang bertanggung jawab untuk sekolah edukasi, insya Allah di sini sangat mumpuni. Alhamdulillah. Terus gimana sih perasaan Bapak waktu pertama kali melihat SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini? Dari luasnya atau enggak, dari jurusannya, orang-orangnya gimana? Ya alhamdulillah, ketika kami pertama kali ke sini itu sebenarnya bingung kemarin itu ya. Segini luasnya masuknya dari mana gitu. Terus kemudian alhamdulillah ya, kita dari depan itu tanya satpamnya, alhamdulillah juga ramah. Kemudian langsung diantarkan ke kantor sini, harus kemudian surat izinnya diletakkan di kantor depan ini. Kemudian saya hanya baru melihat tampilan dari depannya saja, belum sampai masuk ya. Sudah kagum begitu luasnya. Terus untuk gimana Bapak itu melihat podcast ini, seperti kok ada podcast itu gimana, terus gimana? Ya alhamdulillah sangat SMKN 1 Pelosok Klaten ini ternyata tidak hanya belajar tentang pertanian, peternakan, juga mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman sekarang. Itu memang ya, ada podcast seperti ini, memang anak-anak itu harus tahu gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi juga sudah dicoba oleh anak-anak kami dari SDN Krekep, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan ada kelas yang atas juga diwawancarai. Ternyata mereka itu juga memang harus butuh mencoba supaya nanti mereka tahu ternyata podcast itu seperti ini, tidak hanya tahu dari YouTube saja. Ya, Ternyata ternyata di sini ada fasilitas podcastnya. Jadi sangat membanggakan buat anak-anak kami, karena memang mereka tahunya podcast itu ya ada di YouTube saja. Ya. Nah, alhamdulillah di sini mereka sudah bisa mencoba sendiri. Jadi ternyata diwawancarai rasanya seperti ini. Mungkin hatinya gemetar, pengen ngomong, ternyata juga agak berat. Tapi kemudian belajar, akhirnya dia mampu berkata-kata, walaupun kelihatannya hanya berdua, tetapi kalau nggak punya bahan bicara ya berat mengutarakan kata-kata itu. Terus berapa rating Bapak untuk di podcast ini? Ratingnya 1/10 Pak. insya Allah 10 saja ya. Alhamdulillah. Ya 10 ratingnya ya. Karena memang sangat memuaskan bagi kami, dan kami bangga edukasinya itu membawa memang ke arah zamannya anak-anak sekarang, generasi Z dan Alpha ya. Ini sangat mumpuni, ini memang masanya anak-anak, dan alhamdulillah sangat cocok di sini untuk anak-anak kami. Makanya kami selalu merasa bangga dan senang. Insya Allah sangat menyenangkan dan membanggakan. Terus
tadi Bapak udah keliling sekolah dulu apa langsung ke podcast ini? Tadi hanya sekilas saja keliling, ternyata ya untuk langkah demi langkah itu kaki ternyata juga capek juga. Iya Pak, Masya Allah. luas banget. Iya, ya jadi kita hanya tahu hanya sekilas saja informasi-informasi, ternyata kolamnya di sana, kemudian untuk peternakannya di sana, untuk sapi dan sebagainya, untuk di sawah itu sebelah sana. Kemudian kita diarahkan di depan ada podcast, kita datangi podcast bersama anak-anak. Ternyata memang sangat-sangat luas. Jadi ini letaknya di paling depan ini Iya Pak. podcast ya. Iya. Terus tadi Bapak udah melihat beberapa sekilas kan Pak, terus ke podcast ini. Nah itu Bapak yang merasa tertarik dari jurusan apa Pak? Kalau enggak dari bagian mana tempatnya? Kalau dari podcastnya ini dari jurusan apa nih? Ini PSPT Pak, jadi produksi program televisi. Gitu. Jadi nanti kalau buat film acara televisi nanti bisa dimulai dari jurusan saya Pak, jurusan PSPT ini. Ini sangat luar biasa ya. Ya, saya baru merasakan ternyata rasanya podcast ini seperti ini ternyata. Jadi pertama kali ya Iya, Bapak ya. pertama kali ya. Ya saya bisa melihat dengan anak-anak itu ya dari YouTube. Ternyata di sini ada kegiatan podcast. Iya. Alhamdulillah sangat memotivasi pada saya. Ternyata memang anak-anak ke depan tuh harus bisa Berbicara di berbicara di depan kamera. kamera ya, karena ini sangat-sangat penting buat mereka, dan memang sudah masanya anak-anak itu. Tapi kan Kita iya, cuman kalau nggak diarahkan seperti ini kan mereka belajarnya kan bahasanya kan tidak positif kan. Kalau sudah diarahkan ke sini berarti ada live dan sebagainya yang berkata-kata santun, itu lebih bermakna daripada anak-anak sekarang. Memang sudah berani untuk tampil di media itu, tetapi kadang-kala tampilannya itu kan tidak teratur, bahasanya kadang menggunakan bahasa-bahasa yang negatif, dan kadang bahasa-bahasa seperti itu malah jadi bahan candaan, tawaan, kemudian malah lebih laris gitu. Iya, laris negatifnya. Nah, kita sebagai guru dan orang tua pengennya anak-anak itu ya tampil tapi di arah-arah yang positif. Jadi dengan adanya program ini, sekolah ini, insya Allah anak-anak itu akan terlatih ke jalan yang positif ya. Tampilnya juga tampil yang positif. Insya Allah kedepannya banyak yang positif, akan menularkan pada generasi-generasi kita itu yang berpikiran dan bertutur kata yang positif. Tadi Bapaknya udah mengunjungi APHP belum Pak untuk makan es krim tadi, pembuatan es krim? Belum sampai ke sana. Coba Bapak ke sana nanti melihat-lihat gimana sih produksi pengolahan tadi. Itu ada beberapa di Kopsis, di kantin itu ada beberapa hasil dari APHP juga Pak. Iya. Tapi belum sampai ke sana. Tadi juga di kantin masih belum melihat Semuanya. Iya, saya Berapa aja tuh? insya Allah nanti kita akan keliling lebih jauh lagi setelah ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Acaranya lancar. Amin. Semoga bisa berkunjung lagi ke sini ya Pak. Insya Allah. Terima kasih Bapak Iya. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.